Salam saudara-saudara, Bapak Ibu, saya kasih dalam Kristus Tuhan kita. Bersama saya Pendeta Ewen Joshua Silitonga. Kita dalam mimbar teologi. Kita akan membahas khotbah untuk epistel tanggal 20 September 2020 dalam kalender gerejawi disebut Minggu 15 setelah Trinitatis, diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 18. Saya mohon kepada Bapak Ibu saudara-saudaraku, mari bantu saya untuk membagikan, kita share dan kita subscribe link ini agar lebih banyak lagi orang mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudara, saya akan bacakan berikutnya kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan bacakan begini. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apa kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepada yang berbunyi, apa kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang-orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Mereka meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja di atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah kepada Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia atau mencium Baal. Saudara-saudara, kita sedang berbicara tentang perjalanan hidup atau pelayanan seorang nabi Allah bernama Elia. Pada waktu itu di Israel, tepatnya di bawah pemerintahan Raja Ahab, dia punya seorang istri namanya Isabel. Isabel ini adalah seorang penyembah berhala. Dia sangat membenci sekali pelayan Tuhan, dan dia sangat membenci yang namanya Tuhan. Dia percaya kepada Baal berhala. Lalu ketika Elia melakukan perlawanan terhadap nabi-nabi Baal pada waktu itu dengan menunjukkan Allah siapa yang berkuasa, dengan cara sebuah korban yang dikelilingi oleh air yang diparik, lalu saling berdua memanggil Allahnya, siapa yang memakan persembahan mereka. Dan ternyata Allah Elia, Allah kita, menghantamnya dengan api dari langit. Dan sejak itu Elia memerintahkan orang untuk membunuh semua nabi-nabi Baal itu. Mendengar itu, Isabel, istri Raja Ahab ini, marah besar. Lalu dia membunuh semua nabi-nabi Tuhan pada zaman itu. Hanya Elia yang tersisa. Bahkan Isabel mengancam, di mana gue jumpa Elia akan kupancung dan kupotong lehernya. Sekalipun Elia nabi Tuhan, dia juga manusia yang akan takut. Sama seperti kita pasti takut mati kalau ada orang yang mau mengancam kita, mau bunuh, mau penggal kepala kita pasti takut. Dan memang pada konteks ini, orang Israel merosot secara iman. Mereka terpengaruh dengan orang sekitar. Mereka melupakan Tuhan dan
Mereka menyembah Baal, berhala, dukun, seperti budaya orang-orang sekitar yang ada di tempat itu. Mendengar ancaman Yezebel itu, bayangkan seorang raja nomor 1 di Yehuda mengancam. Sepertinya kalau seorang presiden mengancam, wah, pasti takut dong. Dia punya power segalanya, dia yang punya polisi, TNI segala macam dia yang punya. Tentu saya akan takut. Elia pun begitu, dia takut karena ancaman itu. Akhirnya dia bersembunyi ke dalam goa untuk menyelamatkan nyawanya. Dia memang punya misi yang disuruh Tuhan, tapi misi itu terhenti karena dia takut. Dia bersembunyi dalam gua. Mungkin dalam pikiran Elia, tunggu situasi politik tenang dulu, situasinya sudah agak adem, baru dia melanjutkan apa yang telah diperintahkan Tuhan. Dia bersembunyi. Di dalam gua itu Tuhan datang dan presentasi kehadiran Tuhan itu ya melalui fenomena alam yang mampu mengakibatkan kerusakan atau kita sebut bencana. Apa yang dikatakan di situ adalah Allah datang dalam rupa angin besar. Mungkin ini angin torpedo, tuping beliung, karena dikatakan angin itu mampu membelah gunung dan batu. Setelah itu dikatakan habis itu datang lagi gempa. Setelah gempa lalu datanglah di situ dikatakan angin sepoi-sepoi. Lalu ada api. Perhatikan cara Allah mempresentasikan dirinya. Pertama adalah angin besar atau kita katakan badai. Lalu gempa bumi. Lalu api besar dari langit. Lalu angin sepoi-sepoi. Tapi dari semua presentasi itu Allah tidak ada di sana. Dari semua fenomena alam yang besar dan yang mematikan itu, Allah tidak ada di sana. Apa maksud ayat itu? Ayat itu mau bilang begini. Hanya presentasi Allah saja. Hanya kulit-kulitnya saja. Allah sudah bisa membinasakan di dunia ini. Apalagi kalau dia datang dalam keutuhan eksistensinya. Itu yang mau dikatakan Allah kepada Elia yang dalam ketakutan luar biasa. Hanya kulit-kulitnya saja, hanya presentasinya saja. Sudah mengerikan sekali. Apalagi jika Allah datang dalam eksistensinya. Artinya Tuhan mau katakan melalui bencana itu, melalui fenomena alam yang mampu menjadi bencana besar itu, Tuhan mau bilang, Elia, masa kau lebih takut kepada Ahab, Yezebel itu daripada aku? Itu yang mau dikatakannya. Nah, di sini Allah nampaknya kecewa dengan Elia. Karena itu Allah sampai 2 kali bertanya kepada Elia, dan Elia sampai 2 kali menjawab. Apa yang kau kerjakan di sini, Elia? Biasanya seseorang kalau sudah menyatakan satu perkataan berulang-ulang, dia di sana kesal. Ada kesal di sana. Sama seperti seorang bapak kalau berkata kepada anaknya atau menyuruh anaknya sampai 2 kali, itu sudah ada kesal itu. Apa yang bisa kita tarik pesan di sini? Pesannya adalah Allah akan kesal, Allah akan gusar kalau kita takut kepada dunia ini. Itu tandanya kita melecehkan Allah kita. Allah kecewa. Masa kan kita lebih takut kepada dunia ini daripada kepada Allah yang lebih besar daripada dunia ini, yang menciptakan dunia ini? Masa kan kita lebih takut kepada penguasa, yaitu manusia, yaitu ciptaan, daripada Allah, sang pencipta? Masa kan kita lebih takut kepada presiden, kita lebih takut kepada gubernur, kita lebih takut kepada bupati daripada kepada Allah? Kalau para penguasa ini berkata A, kita semua berkata A. Tapi kalau Tuhan bilang A, kita berkata B. Bullshit. Elia lebih takut kepada penguasa daripada kepada pencipta para penguasa, yaitu Tuhan. How about you? How about us? Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kamu? Hari ini iman kita ditantang oleh perikop ini.
Jika pemerintah kata harus bayar pajak kendaraan, pajak rumah, semua rame-rame orang bayar itu. Tapi Tuhan kata beri persembahan kepada gerejaku. Semua kita buat alasan. Kalau pemerintah buat aturan protokol kesehatan harus begini, kita semua berlomba-lomba. Tapi kalau Tuhan berkata ingat dan kuduskanlah hari Sabat, kita selalu berbuat alasan. Allah kesal kepada Elia karena dia lebih takut kepada penguasa daripada kepada Tuhan. Apakah hidupmu membuat Allah kesal? Jika ya, mari kita berubah sekarang saudaraku, mari kita bertobat. Mari kita belajar memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan yang membuat gusar dan mengecewakan hati Tuhan. Karena itu 2 kali Allah bertanya, apa kau kerjakan Elia di sini? Dan 2 kali Elia menjawab. Jangan sampai Allah 2 kalikan perkataannya. Biasanya kalau 3 kali, kena lotak, kena hukum. Ada lagu seperti itu, kalau 1 kali masih kumaafkan, 2 kali masih kumaafkan, 3 kali kulotak, tidak kumaafkan. Jangan sampai Allah 3 kali. Saudara-saudaraku, setelah Allah mempertontonkan kuasanya kepada Elia bahwa dia adalah Allah, bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Almighty, dia adalah Khalik, dialah penguasa dari segala penguasa. Disitulah Elia menjadi kuat kembali dan Tuhan bilang kepada Elia, keluar dari gua ini, pergi lanjutkan pekerjaanmu, ambil dari jalan gurun Damsik dan urapi Hazael, urapi Yehu, dan urapi Elisa. Saudara, apa tugas Elia? Menjadi presentasi pengurapan Allah. Apa tugas saya dan saudara sebagai orang-orang anak-anak Tuhan? Menjadi urapan bagi sesama kita. Menjadi urapan bagi dunia ini. Menjadi urapan bagi bangsa ini. Bukan menjadi serigala bagi sesamanya. Bagaimana hidupmu? Bagaimana hidupku? Bagaimana hidup kita? Apakah hidup kita saling mengurapi? Apakah hidup kita menjadi pengurapan Allah? Atau justru hidup kita adalah menjadi serigala bagi sesama? Berhentilah menjadi saling memangsa. Berhentilah saling menyikut. Itu bukan perilaku, itu bukan karakter anak-anak Tuhan. Itu bukan karakter orang Kristen, itu pun karakter kita. Dengar, itu bukan karakter kita. Karakter kita adalah saling mengurah. Di dalam perikop ini, melalui metafor Hazael, Yehu, Elisa, Tuhan mau katakan sesuatu. Tuhan itu buat satu rancangan. Dia buat satu filter penyaringan. Jadi tidak mungkin ada orang jahat lolos. Artinya Tuhan pakai orang sebagai presentasi untuk menyatakan hukumnya. Siapa orang yang dipakai Tuhan untuk menyatakan hukumnya? Orang yang diurapinya. Jadi Allah nggak langsung datang untuk menghukum. Dia pakai orang-orang yang diurapinya untuk menyatakan hukumnya. Karena itu, jika engkau tidak bisa jadi pengurapan bagi sesamamu, setidak-tidaknya jangan berlaku tidak senonoh dengan orang-orang yang diurapi Tuhan. Karena dia punya pedang yang dari Allah. Dan segala sesuatu yang sudah diputuskan Allah, itu tidak akan bisa meleset. Karena ada 3 jaring yang akan menjerat. Hazael, Yehu, Elisa. Artinya tidak mungkin meleset. Dan tidak mungkin lolos. Apapun yang kau lakukan, strategi apapun yang kau lakukan, kelicikan apapun yang kau perbuat, kalau Tuhan sudah katakan A, dan itu tidak akan mungkin kau bisa bantah. Kau tidak akan bisa lolos. Tuhan akan buat jeratan-jeratan agar kehendaknya terjadi. Karena itu, jika tidak ada yang bisa lolos dari pedangnya Allah melalui orang-orang yang diurapinya, kenapa kita menyakiti hati Allah? Kenapa kita tidak menjadi Theophilus? Menjadi sahabat-sahabat Allah. Theophilus.
Saudara-saudaraku, dalam ayat ini ditutup dalam ayat 18 dikatakan, tetapi aku firman Tuhan akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal atau mencium Baal. Tuhan merancangkan satu penghukuman yang berefek kebinasaan di Israel, karena kebiadaban mereka yang sudah mencapai pada puncaknya dan lebih biadab daripada binatang. Tapi Allah itu adalah sang perancang kehidupan. Dia tetap akan menyediakan dan memikirkan satu cara agar kehidupan itu tidak segera binasa di dunia. Lalu Allah menyisihkan, dikatakan teks ini ada 7.000 orang yang akan diselamatkan Allah dari penghukuman itu, dari bencana yang akan dia rancangkan itu. Siapa yang 7.000 orang ini? Yang tidak mau tahu, yang tidak mau taat dan tunduk dan tidak mau mencium Baal. Baal itu apa? Berhala, setan, iblis, dukun. Demi dan di dalam nama Yesus, hidupku, hidupmu, hidup kita semua orang percaya yang tidak mau bersentuhan dengan dukun, yang tidak mau bersentuhan dengan berhala, kita akan diselamatkan, kita akan dilewatkan ketika Allah melakukan pembalasannya, ketika Allah melesatkan panah melalui busur kemarahannya. Seperti yang dilakukannya di Mesir, dia melewatkan orang Israel daripada kematian, yang dikenal sebagai Pesak. Paskah itu bahasa lain kata Pesak dilewatkan, tapi seluruh orang Mesir mati anak sulung. Demikianlah Allah akan menulahi dengan bencana jika manusia sudah sampai pada kebiadabannya. Tapi hukuman itu tidak akan singgah ke rumah kita. Bencana itu tidak akan singgah di perkarangan kita. Bencana itu tidak akan singgah dalam hidup kita, karena kita tidak mau tunduk kepada berhala, berdukun. Maka engkau menjadi yang 7.000 bilangan itu. Jika engkau mau, jika kita mau, hari ini, jika engkau pernah terlibat dengan okultisme, hentikan segera, putuskan dan cabut segera. Dan mari biasakan untuk hidup bergantung dengan Tuhan. Katakan no kepada dukun, katakan no kepada berhala. Kita punya Allah yang mampu menjaga badan kita, jiwa kita. Kita tidak perlu mantra, kita tidak perlu dukun. Kalau kita berusaha, kita punya Allah yang punya banyak berkat untuk membuat laris usaha kita. Kita tidak perlu pelaris, tidak perlu ada tumbal. Kita hanya perlu percaya, berbuat baik, dan memilih pengharapan yang hidup di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.